Hah? What? Alice in Borderland lanjut ke season 3? Welcome back to Ngelantur Indonesia. Skui nonton, skiblon. Jangan lupa ya. Dan seperti biasa kembali lagi di minggu ngedate. Ini week keberapa? Ke-6 kalau nggak salah ya. Tapi kayak ada yang kurang gitu ya. Seperti yang kalian lihat. Ini luas ya, tapi cuman gue sendiri rasanya kayak agak aneh. Ya, tapi hari ini kalau kalian belum tahu, Bang Dito lagi tidak bisa hadir. Jadi saya akan sendiri untuk hari ini untuk membicarakan kepada kalian ngelantur update, yaitu adalah berita-berita perfilman di minggu ini. Tapi karena minggu ini memang beritanya nggak terlalu banyak-banyak amat, ya, gue cuman pengen coba fokusin ke berita yang satu ini yang menurut gue bisa bikin pala gue kayak, waduh meledak pak ya. Karena ini emang seriesnya juga bikin pala gue meledak, ya. Nah kali ini kita akan masuk ke ngedate ngelantur update. Oke, kalian pasti udah penasaran kan? Enggak bang, saya udah nggak penasaran karena di thumbnail udah ada. Oke, iya gue lupa. Harus udah tahu kalian, hari ini pembahasan kita adalah mengenai Alice in Borderland. Ternyata season 3-nya mau keluar. What the hell? Seperti yang sudah gue tunjukkan ke kalian semua. Tadi di intro udah lihat kan? Itu adalah literally reaksi gue pas gue melihat berita ini. Kenapa? Karena kayak ayolah men, seriusan lang, ngapain sih lu terusin gitu loh. Kayak udah perfection ending gitu loh di season 2 kemarin Alice in Borderland. Lu ngapain lagi lanjutin ke season 3? Aduh udah, ya memang sih agak mind blowing lagi dengan end credit end scene yang terakhir di season 2 itu. Episode terakhirnya yang ada kartu Joker itu juga BTW dulu banget itu gue udah pernah bahas karena memang saking lagi hype-nya banget ya mengenai Alice in Borderland gitu. Tapi ya menurut gue udah cukup sampai di situ lah. Gak usah lah ya bro, di money milking lagi nih. Ini gue udah makin zamannya gitu ya. Sekarang semua di milking ditambah-tambahin jadinya hancur. Jadi sampah kayak apa, kayak Toy Story. Gila kalian viral banget Toy Story gue di TikTok pak. Gara-gara ngomongin Toy Story 5 gue bilang ngapain gitu dibuat. Ya ini sama aja. Gue udah tahu Alice in Borderland tuh bagus season 2, 1-2-nya, tapi kenapa season 3-nya mau dibuat lagi gitu. Tapi buat kalian semua yang masih butuh reload ya, butuh apa sih mal istilahnya? Refresh ya, butuh refresh. Kalau misalnya kalian udah lama kan Alice in Borderland tahun kemarin ya season 2-nya, iya season 2-nya tahun kemarin, apalagi season 1 jadi udah lumayan kita butuh refreshment otak lagi. Mungkin gue kasih sedikit sinopsis singkat mengenai Alice in Borderland kalau kalian belum tahu garis besarnya seperti apa. Alice in Borderland itu awalannya adalah mengenai seorang Arisu yang bersama teman-temannya lagi jalan-jalan, tiba-tiba entah kenapa dia berada di tempat yang berbeda ya. Jadi semuanya kesana kotanya jadi aneh. Ternyata dia masuk ke dalam sebuah game dan di situ dia harus memainkan game yang bermacam-macam, unik gitu ya. Ada yang kejar-kejaran lah, ada yang adu otak lah ya, macam-macam sesuai dengan kartu-kartunya. Dan ya lu kalau nggak mau main game itu dia harus memperpanjang visa ya, memperpanjang visa. Kalau misal dia nggak main game langsung ada laser jebret ke kepala. Artinya ya lu harus main game, visa diperpanjang, ya lifespan-nya lebih ditingkatin lah gitu istilahnya. Dan ya seperti biasa kalian udah tahu sendiri di episode terakhirnya kita di plot twist 4 kali. Nanti kita bahas plot twistnya yang bisa bikin gila apa dan teori kita mengenai Alice in Borderland tuh mau dibikin apa sih season 3 nanti kalau mau dibikin ceritanya. Emang ada, dulu kan ini dari manga ya, kalau kalian nggak tahu Alice in Borderland itu dari manga dan emang ada sequelnya. Nah nanti kita bahas. Tapi kayaknya ada kurang apa gitu ya kesannya ya. Kalau sendiri tuh kurang enak gitu guys. Jadi butuh pendamping lah gue ya, butuh pendamping. Jadi kita kasih ini dulu ya, kasih spot gitu. Kita kasih spot dulu. Dan memang Bang Dito nggak ada ya, nggak ada plot twistan, nggak ada prank-prankan. Emang Bang Dito nggak ada, tapi ya gue masih bisa Kuchiose. Anda tidak tahu kan? Gue bisa Kuchiose. Jadi gue Kuchiose aja nih.
ya makhluk satu ini supaya bisa nemenin gua untuk ngebahas Alice in Borderland ini di ngedate kali ini ya, karena ngedate Bang Dito nggak ada sih Pak. Jadi gue agak pusing juga nih kita bahas Alice in Borderland ya. Langsung aja kita kuciose ya. Kita keluarkan jurus kita kuciose. Sign-nya gue udah hafal kok ya harusnya ya. Kuciose ya. Kuciose no jutsu. Ini dia. Wah. Makhluk yang sudah gue panggil dari Gunung Salak ya. Bukan Myoboku. Bukan. Gunung Salak nih ya. Tadi saya gak khusus kan? Iya. Sampai kejang-kejang ya. Hah? Sampai kejang-kejang. Kejang gitu. Emang efeknya begitu guys kalau kalian nggak tahu. Kalau yang di Raya punya kan lebih cakep ya. Iya. Gue lupa tapi kalau gue perlu sampai yang TikTok. Biar viral. Iya. Oke. Nah, ini kalau buat yang belum tahu, ya perkenalan dulu lah. Namaku Melvern, editornya Timothy sebenarnya. Sebenarnya udah pernah muncul sekali pas lagi ke gap ya. Ke gap ya, bukan sama maknya tapi sama gua ke gap. Kalau kalian pengen nonton nih video di sini, ke gap dia. Kalau kalian, Bang, ke gap kenapa Bang si Bang Melvern Bang? Ah, nonton ya. Baru tahu ke gap kenapa ya. Cuman ya gitu Mel, gua hari ini sama Melvern karena nggak ada Dito. Tapi kenapa sama Bang Melvern? Karena si Melvern ini juga, lu juga suka kan? Suka. Alice in Borderland ya? Top lah ya. Gila. 1/10 berapa? 9 bisa, easily 9. Pasti udah nyampe 9. Tapi ya orang nanti gue bakal bikin di Netflix ya, top terbaik Netflix series. Ya. Minggu depan kalian tungguin aja. Tapi ya ngomong-ngomong mengenai berita terbaru nih Mel, gimana? Gue pengen tahu impresi pertama lu ketika tahu nih ada Alice in Borderland season 3. Gimana? Lu tau dari mana dulu sih? Sebenarnya pas season 2 selesai kan ada ini tease. Lu agak ini banget ya, alergi banget sama gue nih. ada di tease di end yang Joker face kan. Oh iya, kan. Iya di season 2-nya terakhir kan? Terakhir abis ya close lah. Terus itu ada kan juga teman I1, dia juga nonton dan dia suka banget. Terus dia bilang katanya emang mau buat season 3. Jadi I tahu udah agak lama. Oh gitu? Iya, I tahu udah agak lama dari dia. Dia bilang. Dia tahu dari mana nih? Dari Scooper atau gimana nih? Kurang tahu kali itu. Kayaknya baca di mana gitu. Soalnya dari dulu yang gue tahu sih masih rumor, soalnya masih kayak rumor, sekedar kan. Belum pasti. Maksudnya kan ini baru keluar officialnya. Kemarin kan? Kalau nggak salah yang 2 hari yang lalu lah. 2 hari yang lalu itu tease ininya dulu nih. Tease bocorannya dulu. Kartu-kartu. Iya. Nah, itu kalau kalian nggak tahu nih ya, ini bocorannya nih ya yang gue pertama kali lihat. Itu kalau kalian bisa pecahin kodenya, ya kan? Kodenya itu ternyata mengandung sebuah isi berita mengenai season 3-nya. Iya kan? Jadi kalau kalian cek itu kan ada kartu-kartu tuh. Misalnya kayak yang kalau nggak salah yang pertama tuh Three of Spades, ya kan? Wah lupa, tapi iya, I lihat. Iya, maksudnya kayak lu, jadi kita disuruh nge-crack kodenya sendiri. Misalnya Three of Spades, ya kan? Spades itu kan 3 Spades, berarti S-P-A, huruf ketiganya A. Terus yang kedua, kita lihat lagi L-I-C, Alice 3. Itu di kode itu di sok-sok mode itu ya kan game soalnya kan biar promosinya marketingnya panas dulu di awal. Terus baru kemarin baru keluar yang literally officialnya ya. Face of Joker juga ya. Yang Jokernya dikasih lihat kan akhirnya kan. Ya sebenarnya jujur aja gue udah pernah bikin videonya kan, gue udah pernah bilang tadi kan. Maksudnya gue udah pernah bikin video mengenai ini dan teori ini yang awalnya Mel gue kira itu ya ini cuman sekedar Joker yang di akhir itu cuman sekedar apa ya? Kayak bikin wah gitu ya, bikin hype. Tapi ya udah sampai di situ doang. Tapi ternyata ada gitu. Nah, ini lu pro atau kontra nih? Agak neutral karena sebenarnya S2 kalau diselesain udah bagus banget kan ya. Iya, udah bagus banget. Gila. Tapi ini penasaran banget penulisannya mau kayak apa. Who is Joker? What's he doing? Iya. Dan Joker ini kan bisa gue bilang kayak kalau kalian belum tahu manganya Jokernya kan ada di manga, tau nggak? Lu belum baca yang Jokernya itu ya? Jadi kalau kalian nggak tahu guys, di manganya Alice in Borderland itu sosok Joker tuh muncul. Muncul cuman sesaat doang. Jadi muncul pas lagi di perbatasan tuh, lagi mau perbatasan antara hidup sama mati, ya kan si Arisunya. Nah dia tiba-tiba muncul gitu di meja gitu kan. Cuman buat sekedar kayak ngetis kalau misalnya ya ini itu adalah sosok di balik semuanya ini. Gitu loh. Jadi adalah mastermind-nya atau bisa bilang entitasnya.
entitas. Karena kalau misalnya ini kan Alice in Borderland bisa bilang kayak mengadaptasi apa ya mitologi dari Buddhisme Jepang loh. Lu nggak tahu? Nggak tahu. Ya, nggak tahu ya. Gimana tuh? Soalnya gini, kalau kalian nggak tahu ya, kan borderland, perbatasan. Right. Nah kalau misalnya di Buddhisme Jepang itu kan ada yang namanya ya perbatasan itu, lu harus nyebrang sungai. Oke. Nah lu nyebrang sungai makanya kalau lu meninggal harus kalau nggak salah kasih 6 koin di peti matinya. Jadi itu harus nanti yang meninggalnya itu kasih ke tukang yang bawa kapalnya buat nyebrang itu. Nah, sosok iblis yang kayak yang bawa ini itu bisa dibilang ya ini sosok si Jokernya ini kayaknya gitu loh. Jadi dia bilang kayak mastermind-nya perbatasannya ini loh, di borderland-nya ini gitu. Makanya ya penasaran juga sih mau dibikin mau dibawa kemana. Mau ngapain kan dia? Mau ngapain? Kalau di plot twist lagi sebenarnya nggak meteor itu gimana kan? Iya, maksud ya bener sih. Ya kan? Nah ini ya gua kasih tau ya, gua punya beberapa teori sebenarnya Mel mengenai ini Mel. Kalau seumpama ya, ini kan kita udah tahu ternyata meteor selama ini semuanya, ya. Meteor dan ya terakhir tiba-tiba ada kartu Joker. Nah, kalau teori gua adalah Joker ini itu melambangkan ternyata mereka yang terakhir udah meteor itu masih di dalam game. Oke. Ya, itu masih di dalam sebuah game dan mereka kan kayak lupa gitu kan. Itu jadi gamenya memang lupa ingatan. Kayak si Kyoma. Kyoma? Kenapa Kyoma? Dia kan dulunya juga player kan? Ah, iya. Tapi kalau itu, nah ini gue punya teori lagi nih. Kalau mengenai player sebelumnya ya, bahkan king-nya itu kingnya, queennya, jacknya, si Mira, Kyoma, siapa Face lagi? cards-nya. Iya, face cards-nya yang punya ininya kan. Nah, itu menurut gua itu cuma kayak itu perbedaan matinya aja. Kalau kita tahu kan borderline itu kan 1 menit, ya kan? Iya. Ceritanya cuma 1 menit. Iya, jadi kayak jantung lu berhenti 1 menit. Jadi selama lu kita nonton borderline di 1 menit itu. Iya. Itu kan. Nah, artinya kalau kita lihat perbedaan waktu misalnya ini 1 menit ini. Lah, 1 menit sebelumnya yang mati duluan. Menurut gua. Jadi di menit yang sama satu dunia. Oke. Menit sebelumnya berarti era sebelumnya. Crazy though. Iya kan? That's crazy. Iya. Jadi kayak artinya Kyuma mungkin matinya 1 menit sebelum si Arisu sama isi Usagi dan lain-lain. Dan mereka Menarik. mereka udah main gamenya, menang, mereka pilih stay dan mereka udah ya berarti dia jadi masternya dan mereka harus desain gamenya. Iya kan? Nah, disuruh ngedesain gamenya ya kayak si Mira berarti dia gamenya yang terakhir tuh yang bikin plot twist kayak orang tolol anjing. Kayaknya ngeri sih. Ngeri. Nah, itu kita bahas dikit deh. Selagi kita refresh dulu ya. Maksudnya Alice in Borderland tuh plot twist yang bisa bikin kita gila itu kenapa coba dari plot twist itu yang pertama lu rasain yang plot twist pertama dulu deh. Yang pertama itu kan iya, yang di future. iya, yang katanya virtual reality. Virtual reality cuman game. Ya, perasaan lu tuh gimana tuh, Pas? Jujurnya, aku udah tahu itu meteor. Kan gue pernah kena spoiler. Ya, gak asik lah. Tapi pas lihat itu, loh, kok beda? Jadi tetap kena plot twist juga, reverse plot twist. Tapi tetap beda lah rasanya. Tetap beda, iya. Tetap Iya. kurang ya, nggak Tapi masih bingung kan tetapan. Loh, kenapa gini? Masih masuk akal. Oh. Terus habis itu ya gue mikir kayak kalau misalnya gue kan nggak kena spoiler kan. Jadi pas gue ngeliat tuh gue percaya banget. Kayak apalagi alasannya logis. Logis ya, bener logis. Logis banget dimana ketika manusia di masa depan udah mempunyai genetika yang pakai teknologi yang bisa memperbaiki genetika mereka. Jadi mereka udah immortal gitu loh ya. Mereka udah immortal, udah nggak kena penyakit lagi. Mereka udah nggak tahu hidup buat apa. Ya udah mereka main game virtual reality balik ke 1000 tahun yang lalu, ya kan? Jadi kayak make sense. Iya. Tambah apa sinematografinya? Sinematografi itu Simulasi kan kayak simulasi gitu. iya, simulasinya. Soundtracknya juga main. Iya. Maksudnya seriusnya tuh dapet. Yep. Gimana cara kita bisa bikin percaya sebuah scene ini beneran atau enggak? Itu kan artinya lu harus membuat scene ini masuk ke seril mungkin, masuk ke hati lu gitu loh. Yeah. Kayak misalnya pas lu lihat scene ini, kalau kalian track back lagi, scene yang ketika si Mira ini lagi ceritain, itu pertama ya. Kita kan nggak ada pemikiran kalau misalnya si Mira ini bakal bohong dong, ya kan? Nggak mikir. Terus tambah lagi kita dikasih shot close up-nya si Arisu lagi ngeliat ke satu titik kamera, inget gak? Iya. Iya kan? Di semak-semak. Itu kan membuat kita ini adalah reveal-nya. Yep. Kita pikir gitu. That's right. I juga. Ya kan? Ya. Gara-gara apa? Close up. Cuman gara-gara close up. Ini kok
kok gini. Kalau up ke kayak CCTV-nya gitu ya. Abis itu transisi fade away gitu kan. Dari yang kamera kita langsung ke POV kameranya, agak vignette gitu kan. Set. Wah, anjing, ternyata lagi main di virtual reality. Itu kayak itu gue kayak anjing gitu ya. Ternyata bohong ya. Ya bohong. Terus yang plot twist kedua agak terlalu gampang ditebak sih ya. Kalau gitu gimana plot twist keduanya? Plot twist 2 yang di psychiatrist ya? Bukan. Plot twist kedua itu yang mereka itu cuma android. Oh. Mereka tuh android yang jadi katanya ada alien. Jadi katanya ada alien terus habis itu mereka mindahin pikiran ke android gitu. Setahu gua ya yang di plot keduanya. Lu nggak nyadar itu ya? Enggak, kayaknya nah, enggak. Itu sampai dia nggak nyadar artinya adalah kayak ini menurut gua cuman sekedar pengalihan isu doang. Buat yang ketiganya menurut gua. Plot twist ketiga. Jadi plot twist pertama dewa, terus plot twist keduanya dibikin agak soft, maksudnya fase juga cepet kan? Iya. Cepet sekedar cuman nyari jadi kan dikasih gedung-gedung udah penuh tumbuhan, udah terus habis itu ini kayak kesannya si Miranya juga cara ngomongnya juga beda. Agak dilebay-lebayin kan? Iya. Kerasanya kayak ini Iya. semuanya gitu. Jadi kesannya ini bohong. Kita juga mikir bohong. Tapi itu cuma ya pengalihan isu buat yang ketiga. Yang ketiga yang bener-bener paling real banget gue ngerasanya. Iya. Yang psikiatris. Iya. Itu. Jadi lu mikir itu bohong juga? Enggak, sebenarnya enggak sampai bohong, cuman kok beda. Kok beda aja? Kok beda lagi? Kok beda lagi? Ya, kok beda lagi? Ya itu reverse plot twist. Reverse Reverse plot twist kan. Tapi yang di di psikiatris itu kan maksudnya kita dikasih lihat seolah-olah kayak Joker. Yes. Tahun 2019 kalau kalian nonton Joker, di akhir kan kita dikasih plot twist tuh, dikasih pilihan. Jadi selama ini si Arthur Fleck ini, si Joker itu halusinasi atau enggak nih? Ya, karena tiba-tiba kok dia di ruang psikologi, ada psikiatrisnya lagi ngerokok sembat gitu. Ya, ruangan putih semua, ya. Jadi kesannya kayak, wah anjir ternyata. Nah, ini juga sama dirasain sama hal yang sama gitu. Bahkan sampai lama kan? Paling Ya, lama kan? Lama. Waktunya lambat dari ekspresinya si ini dulu, si Miranya sebagai psikiatrisnya. Diceritain ada si Aris Ya, si Usagi juga di pintu juga kan? Iya di pintu, terus habis itu dia harus sampai dia ngebelek, ya kan? Iya benar. Sampai dia ngebelek demi bikin ini beneran loh, ini realita dong gitu. Tapi dan itu believable banget ya, maksudnya logikanya masuk, alasannya masuk. logika masuk, iya. Dia depresi or apa gitu. Iya, maksudnya dia cuma buat skenario. Bener-bener. Dan yang lebih gilanya lagi, yang bikin kita lebih percaya lagi adalah konteksnya. Kenapa dia bisa hilang ingatan? Iya. Karena teman-temannya ketabrak. Pas jadi yang di awal-awal tuh. Iya bener. Iya kan? Itu kayak anjir loh. Jadi selama ini yang pas dia ada petasan lagi lari tiba-tiba prek. Itu pas gue lagi liat return scene itu gue langsung kayak shock anjing. Jantung gue kayak berhenti Pak, jujur. Pas ngeliat gitu ketabrak. Anjir, gila tuh kayak merinding langsung. Kulit gue langsung merinding langsung. Anjir ternyata. Jadi kalau misalnya itu dibuat sebagai endingnya pun nggak apa-apa. Bisa aja, nggak masalah. Iya. Nggak perlu kasih meteor lagi. Ya, tapi dikasih meteor jadi lebih gila lagi bener sih. Iya. Jadi lebih kayak what the? Jadi kayak ada kayak anjir apa itu. Tapi yang pas bagian meteor emang dark banget kan. Kesannya kayak wah gila sih. Ternyata yang petasan itu ternyata kita itu meteor doang kan. Nah itu perasaan lu jadi pas ngeliat lu dikasih tau teman lu tuh itu meteor maksudnya detail nggak dikasih taunya gimana nya? Tanya dia ternyata baca manganya, terus dia bilang, oh itu meteor. Jadi mereka kayak hampir mati dan ya itu 1 menit itu diceritain cukup. Oh tapi lu berarti udah tahu segitunya ya? Udah. Nggak asik banget kena spoilernya. Ya tapi ya udah ternyata semuanya mati ini semuanya lupa ingatan. Jadi yang di Borderland pun mereka peristiwanya nggak inget kan, cuman sedikit hint dikit. Iya. Makanya mereka si Arisu masih bisa kenal sama si Usagi. Lihat kayak familiar kan? Familiar. Bahkan si yang itu yang cewek yang panah kan? Oh iya. Yang kakinya kan udah putus ya? Hilang, Kakinya udah hilang. Dia juga sempat lihat ini kan? Siapa? Aguni Ya. Dia masih lihat si Aguni udah sekarat gitu kan? Oh kok kayaknya familiar gitu. Yeah. Makanya jadi artinya mereka masih punya hint. Nah, ini yang sebenarnya mungkin menurutku bisa diadaptasi nih ke season 3-nya. Season 3-nya kalau menurut gue ya nih guys ya, kalau menurut gue ya. Kenapa
mereka semua itu yang kalau kalian perhatiin yang masih hidup semua nih, itu kok luka-lukanya sama-sama aja sama di gamenya, di Borderlands. Right. Ada yang bilang kalau misalnya si yang tukang panah misalnya kakinya buntung kan, ketimpa gara-gara meteor. Terus di gamenya juga memang ketimpa, terus dia harus ini kan sampai ya itu ngeri, itu kayak gila sih, itu gores sih, parah sih. Gitu kayak ya. Tapi ya maksudnya ada yang bilang kayak gitu, tapi kalau menurut gue bisa jadi sebenarnya mereka sama persis kayak misalnya si yang lu bilang seksi tuh kemarin siapa? Si forensik kan, dia orang forensik yang rambutnya pendek itu, yang pakai celana pendek. Nah dia kan udah ditembak-tembak kan kalau nggak salah di akhir kan sekarat. Nah dia bahkan harusnya udah mati kan, operasi. Iya, nah maksudnya di gamenya kan harusnya dia hampir kayak udah mau mati gitu, bahkan udah mati gua kira tuh. Ya kan, gua kira udah mau mati bahkan. Nah pas di situ dikasih jadi sekarat tuh, cuman ternyata masih hidup, masih ada tetesan mata, gitu. Jadi sama nih, ini sekarat, si Aguni juga sekarat, ininya masih hidup buntung. Yang masih bisa jalan siapa? Si Arisu sama si Usagi. Sama kayak di game. Artinya apa? Kalau menurut gua, ini masih game. Kondisinya masih sama, cuman dibuat sedemikian rupa. Cuman otaknya aja, memorinya dihilangin. Yang sebelumnya. Dan yang hilangin siapa? Joker. Wow. Ini game selanjutnya nih. Mereka harus lewatin game terakhirnya, final gamenya. Gitu. Menurut lu gimana kalau kayak gitu? Menurutku cuman kayak outcome dari meteor itu sama kayak outcome di game. Jadi kan misal yang bawa panah itu kan kakinya hilang. Jadi di real life yang di meteor itu ketimpa misal, terus kakinya hilang kan. Jadi gamenya kayak foreshadowing ke itu. Iya tadi gue bilang dong. Iya, maksudnya menurut lu gitu-gitu aja? Outcome-nya ya emang sama-sama aja. Jadi kalau lu mati di game ya di real life lu mati, something like that. Nah tapi maksudnya kalau misal teori kayak gua tadi gitu, kalau misalnya nanti season 3-nya dibuat ke arah sana, gimana menurut lu? Seru juga dong, pasti seru. Ya kalau gua sih jujur maksudnya season 2 tuh udah cukup ya. Kayak nggak perlu lagi menurut gua ditambah-tambahin gitu. Kalau lu pada nggak tahu ya guys ya, sebenarnya Alice in Borderland ini ada manganya yang bisa dibilang sequelnya itu judulnya Alice in Borderland Retry. Lu udah sempet lihat belum? Belum sih, tadi nggak sempet. Alice in Borderland Retry. Nah, Alice in Borderland Retry itu menceritakan sebenarnya si Arisu sama si Usagi ini udah nikah. Mereka udah nikah, tapi terpaksa suatu saat si Arisu itu harus balik lagi ke Borderland ini lagi. Karena kecelakaan ketimpa billboard kalau nggak salah. Kayaknya. Timpa billboard jadi emang harus ke ini lagi. Dan ya demi harus ketemu istri si Usagi lagi kan ke real life ya, dia harus selesai lagi Borderland lagi, main lagi. Ini di Alice in Borderland Retry ya. Gua nggak tahu apakah ini diadaptasi ke season 3-nya nanti. Cuman ya yang pasti di Retry ini nggak ada hubungan sama Joker sebenarnya. Ini cuma yang ngulang lagi ceritanya, sequelnya aja yang menurut gua nggak terlalu penting juga gitu. Dan kalau misalnya mau dibikin dikorelasikan misalnya sama nih pakai konsep yang sama, kecelakaan habis itu tapi gamesnya selanjutnya bakal lawan Joker. Ngerti nggak? Jadi yang ngambil konsep dari manganya yang Retry lah, tapi sekarang pakai Joker gitu, kartu Joker. Karena kan Jokernya udah di-tease kan, soalnya di episode terakhirnya gitu. Ya gitulah, coba kalian tulis di kolom komentar guys. Kalian lebih setuju yang mana nih alur cerita buat season 3-nya? Karena udah confirm soalnya, udah fix. Jadi ada seriesnya. Iya udah fix ada season 3-nya. Jadi ya kita cuma tinggal mikir cerita mau di kemana. Apa kalian lebih setuju ikutin aja yang Retry manganya kayak gitu ya. Atau kayak teori gue yang tadi tuh, ternyata ini semua games dari Joker ini ternyata mereka masih dalam games. Jadi meteornya itu pun bohongan, itu cuma games doang. Ya kalau buat gua mau dibikin gitu ya sayang karena aneh kan jadinya kan plot twist lagi terus di awal. Kebanyakan plotnya jadi aneh. Kebanyakan plotnya aneh. Jadi kayak plot twist 4 kali tuh udah gila. Udah gila, masa mau ditambahin lagi sih? Maksudnya paling nggak at least kalau misalnya mau tambahin plot twist ya kayak tadi tuh kasih kartu Joker di season 2 kan. Dikasih kartu Joker udah cukup, maksudnya nggak usah lanjut seri panjang-panjangin lagi cerita demi apa duit. Ya meskipun sebenarnya bisa dibilang ini aktornya sama semua. Sutradara juga masih sama si Sato ya, itu masih sama.
Jadi memang kalau mau ngomongin sinematografi keren kan sebelumnya. Keren. Acting dia cara dia ngedirect aktor-aktor aktrisnya juga bagus. Practical effect-nya semuanya, production design juga cakep. Ya rapi juga, penulisan pendalaman karakternya juga rapi. Jadi bahkan lu bilang lu sampai nangis kan? Hampir nangis. Gara-gara itu ya? Iya, yang Seven Hearts ya. Yang di season 1. Di awal-awal. Iya, yang sama teman-temannya. Teman-temannya meninggal ya sampai kayak kita bisa hampir mau nangis pun itu kan gara-gara kita udah masuk ke perspektif karakternya. Iya kan? Ya belum cakep nih. Sutradaranya bagus jadi tapi nggak jadi jaminan utama dia bisa sukses lagi di season 3-nya. Karena ya yang penting tuh sebenarnya ceritanya nih mau dibawa kemana gitu. Ya tapi gitu aja Mel paling. Tapi kalau satu terakhir nih gue pengen nanya sama lo lagi Mel ya. Mengenai ya kalau buat gue kan gue lebih setuju nih misalnya mending spin off aja. Misalnya kalau buat gue ya guys ya mending buat movie aja sekalian. Tentang misalnya karakter side-nya. Bisa atau bisa juga movies tentang Borderland ini gimana nih cara pertama kali manusia yang masuk Borderland atau Borderland tuh seperti apa lebih mengenai origin story lebih ke world buildingnya lebih diperdalam lagi di situ gitu. Atau bisa juga spin off. Mending spin offnya seriesnya karakter-karakter lain. Kayak Cissia tuh banyak yang suka kan. Iya. Lu pasti fan favorite kan. Fan favorite banget. Jadi bagus kalau bikin atau si cewek-ceweknya yang seksi gitu ya. Dikasih lagi tuh maksudnya spin-offnya si Kyuma juga favorit banget. Fan favorite juga kan. Si Bugil. Si paling Bugil itu banyak yang suka dan sportif gitu orangnya dan moralnya bagus. Moralnya bagus. Ya kalau dia dibikin jadi jadi series spin-off oke juga. Iya. Gitu. Cuman sayangnya ini lebih memilih untuk melanjutkan sequel. Ini yang story-nya. Iya, tapi kalau ya lu harapan lu apa nih buat Alice in Borderland season 3 nih kalau misalnya nanti kalau udah keluar gimana? Shock me again. Gue sih susah ya kayaknya shock again-nya. Makanya cukup menarik buat aku. Ya maksudnya lu pengen plot twist lagi gitu? Ya surprise me. Ya nggak plot twist tapi how you gonna make us entertain terus gitu. Iya sih benar sih setuju. Bener kan? Nggak, jangan kalau plot twist kebanyakan juga overkill ya. Overkill. Jadi mungkin lewat plot cerita yang kita nggak nyangka sebelumnya, oh ternyata begini, oh ternyata bisa juga diolah jadi seperti ini, gitu. Ya udahlah, dia juga agak susah nih ngomongnya dari tadi, udah grogi kayaknya, Kagok ya. Tapi makanya mungkin dia udah lebih suka dia ada di Gunung Salak ya. Jadi gua Kuchiyose ulang ya. Enggak tuh nggak usah di Kuchiyose ulang. Kalau Kuchiyose kan bisa hilang sendiri kan? Langsung hilang. Time-nya udah habis ya. Iya, time-nya habis. Oke, ya, udah hilang ya. Tinggal gue sendiri. Cuman ya itulah guys. Cuman coba gue pengen tahu pendapat kalian di kolom komentar. Kalian tulis aja. Kalian setuju nggak nih sama Alice in Borderland season 3? Karena cukup menarik. Bikin kemarin gue liat di kolom komen juga netizen pada menggila juga ngeliat berita ini yang orang juga nggak nyangka. Kenapa dibuat lagi gitu. Ngedet buat kali ini itu aja ya, singkat sekali, cuman mengenai Alice in Borderland, cuman paling gue pengen kasih sedikit pemberitaan buat kalian yang mungkin udah tahu ya. Itu ada aktor ya, legend yang meninggal ya, kita respect dulu ya, Michael Gambon. Ya mungkin kalian semua tahu dia berperan sebagai Dumbledore di franchise Harry Potter ya. Sebenarnya Dumbledore kalau kalian nggak tahu kan pertama kali diperankan oleh Richard Harris kalau kalian nggak tahu. Richard Harris itu pemeran Dumbledore pertama di Harry Potter film pertamanya, Harry Potter and the Philosopher's Stone. Nah, makanya kalau kalian nggak notice itu beda tuh Dumbledore di yang pertama, kedua sampai yang terakhir itu beda semua. Ya, karena itu aktornya ganti. Kenapa? Si Richard Harris itu meninggal. Jadi setelah tahun 2002 dia meninggal. Harry Potter 1 kan 2001 keluar filmnya kan. Nah, dia 2002 tuh meninggal. Nah, digantiin sama si Michael Gambon ini dan vibes-nya agak beda ya Dumbledore-nya. Kalau misalnya gue harus sedikit bahas dibandingkan Richard Harris yang lebih agak bapak-bapak ya, bapak-bapak yang kayak lebih headmaster sih kalau gue ngerasanya ya. Lebih bijaksana, kesannya lebih halus cara ngomongnya.
am I in heaven? No, you are in Untold Studio. Dibandingkan Michael Gambon yang menurut gua agak lebih barbar, agak lebih punya kesan, agak punya kepentingan sendiri, agak ada egoismenya tersendiri, Dumbledore-nya. Makanya orang juga rada kurang suka Dumbledore. Orang lebih pilih, oh Gandalf ya dibandingkan Dumbledore. Dan ternyata banyak juga kalian yang mikir si Michael Gambon ini sebenarnya aktornya si Gandalf juga ya. Ternyata bukan. Ya kalau kalian nggak tahu, Gandalf itu pemerannya si itu yang main di Magneto. Dia tuh jadi Magneto, si pemerannya Gandalf. Nah kalau si ini, Michael Gambon, ya, dia kemarin baru meninggal kemarin. Ya umurnya udah 80-an dan ya kita berduka lah ya untuk apalagi para pecinta Harry Potter, gila. Kalian pasti kangen lah sama Dumbledore. Nah kita cuma bisa nikmatin sekarang Dumbledore di franchise Fantastic Beasts sekarang ya. Yang diperankan oleh Jude Law sebagai Dumbledore masih muda. Wih, Dumbledore kalau kalian perhatiin gue masih muda, ganteng pol ya, wih, fashion banget. Terus pas dia udah jadi tua, jadi pakai jubah begitu, jadi kayak bapak-bapak ya. Ya tapi itulah ya berita singkat dari kemarin Michael Gambon. Dan terakhir, gue juga lupa, kemarin WGA Strike juga udah kesepakatannya udah deal ya. Dengan beberapa term, jadi gajinya dinaikin, ada uang pensiunan gitu ya. Mereka udah mendapatkan sebuah deal ya, kesepakatan. Tapi itu untuk khusus yang WGA Strike, untuk WGA artinya untuk yang para scriptwriter doang. Ya, nggak tahu kan sebelumnya kan mereka demo tuh gara-gara udah mau digantiin pakai AI Pak. Katanya AI itu bisa membuat skrip yang lebih bagus daripada manusia. Gue sih nggak percaya ya gitu ya. Saya kayak nggak make sense buat gue gitu. Mungkin tetep lah manusia susah sih menurut gue. AI juga. Gue sih nggak takut jujur sama AI. Justru kita harus mempelajari AI gitu ya. Nah itu kemarin udah mencapai kesepakatan dan kita tinggal tunggu yang satunya lagi nih SAG-AFTRA, yaitu adalah kesepakatan untuk para aktor-aktornya nih. Nah untuk para penulis scriptwriter udah aman, tinggal ininya. Jadi mungkin untuk produksi penulisan naskah film-film sama series udah bisa berjalan lagi nih ke depannya. Tapi untuk yang aktor-aktor masih pada mogok sih. Kita masih nunggu nih kesepakatannya SAG-AFTRA seperti apa nanti. Nanti kalau misalnya udah ada update terbaru mungkin kita bisa update nanti di ngedate berikutnya ya. Jadi kalau kalian yang baru pertama kali nonton ngedate, kita selalu ada kok tiap minggu. Biasanya uploadnya hari Sabtu ya. Ngedate berisikan ya berita-berita mengenai perfilman di minggu tersebut gitu. Yaudah gitu aja dari gua, dan seperti biasa gua selalu merekomendasi kalian baju yang gua udah gambar sendiri Pak. Ini keren banget, Samurai Feather, kalian bisa lihat nih, boom ya. Nah banyak juga variasinya ya tuh. Ini semua bajunya gue yang gambar pakai tangan gue sendiri. Samurai Plastisol, bahannya cotton combat 24S, jadi bener-bener lembut, adem ya, sangat tidak panas dan berkualitas tentunya ya. Anda bakal dipuja-puja oleh para wanita dengan memakai baju itu. Sudah terbukti kok ya. Cobain aja sendiri. Aduh ntar gue di demo lagi kalau misalnya bang gue nggak digituin bang. Ya oke gitu aja dari gue. Kita jumpa di video berikutnya. Tapi gue udah lupa Mel, jangan dimatiin dulu. Ya itu kalau kalian pengen join grup WhatsApp, join dulu ya, Ngelantur Corps. Kita punya grup komunitas, kita bahas mengenai film, TV series. Kalian tinggal lihat di link di bawah ya. Dan kalau mau nyawer, linknya juga di bawah. Silahkan gitu ya. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.